Assalamualaikum, sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel Mutiara Ilmu, tempat kita menjelajahi kisah-kisah inspiratif dari dunia Islam. Kisah yang akan kita bahas hari ini bukan hanya tentang kesulitan, tetapi juga tentang harapan, keberanian, dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Dari pengalaman pahit yang dihadapi hingga momen-momen indah yang mengubah hidupnya, kita akan melihat bagaimana keteguhan iman bisa membawa seseorang menuju kebangkitan. Jadi, pastikan kalian tidak melewatkan detail-detail penting dalam cerita ini. Siapkan diri kalian untuk terinspirasi dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Ketika malaikat nafsu dengan perempuan, malaikat adalah makhluk mulia. Dia diciptakan dari cahaya, tidak punya nafsu durjana, pekerjaannya selalu taat kepada Allah. Tetapi, bagaimana bisa ada malaikat yang tergoda oleh perempuan? Maka pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah Harut dan Marut. Kisah ini bercerita tentang malaikat yang tidak mampu menahan godaan hawa nafsu. Kala itu, para malaikat melihat amal-amal manusia diangkat ke langit. Amal-amal itu penuh dengan maksiat dan amal buruk. Para malaikat pun berkomentar, mereka menghina manusia dengan berkata, "Engkau jadikan mereka di bumi, engkau pilih mereka, tetapi mereka malah durhaka kepadamu," kata para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah pun menjawab, "Mereka, andaikan aku jadikan kalian di bumi dan aku berikan kepada kalian apa yang aku berikan pada anak Adam, kalian akan melakukan hal yang sama. Maha suci engkau, tidak sepantasnya bagi kami durhaka kepadamu," kata para malaikat. Lalu Allah meminta kepada para malaikat untuk memilih salah satu dari mereka. Lalu para malaikat itu memilih Harut dan Marut. Setelah itu, Allah menurunkan dua malaikat itu ke bumi. Allah juga memberi rasa syahwat dalam diri mereka berdua. Allah berpesan kepada malaikat Harut dan Marut agar memberi keputusan pada manusia dengan hak. Allah juga melarang mereka berbuat syirik, membunuh tanpa hak, berzina, dan meminum minuman keras. Malaikat Harut dan Marut ini termasuk malaikat yang istimewa. Mereka adalah malaikat yang paling saleh dan paling banyak ibadahnya. Karenanya, mereka dipilih mewakili malaikat yang lain untuk menerima tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah awal mula kisah Harut dan Marut. Ketika berada di bumi, malaikat Harut dan Marut menjadi penengah di antara orang-orang yang berselisih. Mereka memutuskan sebuah hukum untuk orang yang bersalah. Ketika sore menjelang, malaikat Harut dan Marut menyebut nama Allah yang Maha Agung lalu naik ke langit. Namun sayang seribu sayang, tidak sampai 1 bulan, malaikat Harut dan Marut sudah tergoda oleh kecantikan seorang wanita. Bahkan ada yang mengatakan malaikat Harut dan Marut mulai tergoda di hari pertama berada di bumi. Kala itu, ada seorang perempuan mengadu kepada mereka berdua. Zuhro namanya. Dia adalah perempuan yang sangat cantik dari bangsa Persia. Ada yang mengatakan dia adalah Ratu Persia. Ketika malaikat Harut dan Marut melihat perempuan itu, hatinya bergetar. Mereka berdua langsung jatuh cinta. "Apakah hatimu berguguran sebagaimana hatiku berguguran saat melihatnya?" tanya salah satu malaikat Harut dan Marut kepada temannya. "Iya," jawab temannya itu. Lalu mereka berdua merayu perempuan itu, tetapi perempuan itu tidak mau, lalu pulang. Di hari kedua, perempuan cantik itu datang lagi. Lagi-lagi Harut dan Marut merayunya. Akhirnya, perempuan itu mau, tetapi dengan beberapa syarat. Perempuan itu berkata, "Kalian harus menyembah berhala ini, kalian harus membunuh orang, dan kalian harus meminum minuman keras. Kami tidak akan melakukannya. Allah telah melarang kami untuk melakukan 3 hal tersebut," kata malaikat Harut dan Marut. Di hari ketiga, perempuan itu datang lagi. Dia membawa segelas minuman keras. Lagi-lagi Harut dan Marut terguncang hatinya. Mereka benar-benar dibuat mabuk kepayang olehnya. Malaikat Harut dan Marut pun merayu perempuan itu, tetapi perempuan itu tetap tidak mau kecuali Harut dan Marut melakukan 3 syarat yang telah disebutkan. Lalu Harut dan Marut pun bergumam dalam hati, menyembah kepada selain Allah adalah dosa besar. Membunuh orang juga dosa besar. Dosa yang paling ringan adalah minum minuman keras. Lalu Harut dan Marut meminum minuman keras itu. Mereka pun mabuk, tidak sadarkan diri. Dikala tidak sadarkan diri itu, Harut dan Marut berzina dengan perempuan itu. Kemudian, ada orang melihat kelakuan keji mereka. Harut dan Marut membunuh orang itu karena mereka takut beritanya tersebar kemana-mana. Ada yang mengatakan Harut dan Marut juga menyembah berhala yang ditunjuk perempuan tersebut. Begitulah kisah Harut dan Marut dalam satu versi. Gara-gara minuman keras, mereka malah melakukan semua pelanggaran besar.
Perempuan itu mengandung dari suaminya, lalu Harut dan Marut jatuh cinta kepadanya. Maklumlah, wanita itu memang begitu cantik. Apakah hatimu mencintai seperti hatiku mencintainya? Tanya salah satu malaikat Harut dan Marut. Temannya pun menjawab, iya. Apakah engkau ingin memutuskan sebuah hukum yang memberatkan suami perempuan tersebut? Tanya lagi salah satu dari Harut dan Marut. Apakah kamu tidak takut pada siksaan Allah? Salah satu dari mereka balik bertanya. Bukankah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang? Salah satunya membalas dengan pertanyaan pula. Maka malaikat Harut dan Marut memberi keputusan yang memberatkan suami perempuan itu. Ternyata, kisah Harut dan Marut ini tidak hanya sampai di situ. Perempuan itu masih meminta lebih dan lebih. Ketika malaikat Harut dan Marut menggoda perempuan cantik itu, perempuan tersebut tidak mau. Dia akan menerima Harut dan Marut jika mereka mau membunuh suaminya. Apakah kamu tidak takut pada siksa Allah? Kata salah satu malaikat Harut dan Marut kepada temannya. Apakah kamu tidak percaya kepada ampunan dan rahmat Allah? Jawab salah satunya. Lalu mereka pun membunuh suami perempuan itu. Tetapi cerita Harut dan Marut masih berlanjut. Pada akhirnya, perempuan itu meminta kepada Harut dan Marut untuk menyembah berhala bersama-sama dengannya. Harut dan Marut pun menyembah berhala karena cinta telah membutakan nurani mereka. Konon, kemudian perempuan itu dikutuk menjadi bara api. Kisah Harut dan Marut berikutnya, mereka mendapatkan siksa dari Allah. Kala itu hari sudah sore. Malaikat Harut dan Marut ingin naik ke langit. Mereka menyebut nama Allah lalu ingin terbang, tetapi tidak bisa. Sayap mereka tak mampu membawa tubuh mereka. Malaikat Harut dan Marut pun menyadari dosa yang telah mereka perbuat. Lalu malaikat Harut dan Marut menemui Nabi Idris. Mereka meminta tolong pada Rasul setelah Nabi Adam itu. Aku melihat ibadahmu naik sebagaimana ibadah semua orang naik. Maka tolonglah kami kepada Tuhanmu, kata Harut dan Marut. Nabi Idris menerima permintaan mereka. Lalu Allah memberi pilihan kepada Harut dan Marut, antara siksaan akhirat atau siksaan dunia. Malaikat Harut dan Marut memilih siksaan di dunia, karena siksaan dunia pasti ada akhirnya. Mereka disiksa di Babilonia. Ada banyak pendapat mengenai siksaan malaikat Harut dan Marut. Ada yang mengatakan rambut Harut dan Marut digantung sampai hari kiamat. Ada yang mengatakan Harut dan Marut kakinya di atas, kepalanya di bawah, mereka dipukul dengan besi. Ada juga yang mengatakan ada seorang laki-laki mendatangi Harut dan Marut. Laki-laki itu ingin belajar sihir. Laki-laki itu mendapati Harut dan Marut dalam keadaan sangat mengenaskan. Kakinya digantung, matanya membiru, kulitnya menghitam, dan lidahnya dekat dengan air, kira-kira 4 jari. Akan tetapi, dia haus sekali dan tidak bisa minum air itu. Ketika melihat hal itu, laki-laki itu berucap, La ilaha illallah. Harut dan Marut mendengar ucapan itu. Harut dan Marut pun mengucapkan, La ilaha illallah, lalu bertanya, siapa dirimu? Aku seorang laki-laki dari jenis manusia. Kamu umat siapa? Laki-laki itu menjawab, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat itu berkata, oh, apakah Muhammad sudah diutus sekarang? Laki-laki itu menjawab, iya. Alhamdulillah, kata malaikat Harut dan Marut. Tampaknya mereka bahagia sekali. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan bahwa kedua malaikat itu mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir, bukan mengajarkan untuk mengajak mereka melakukan sihir. Imam Az-Zajjaj mengatakan bahwa perkataan itu juga adalah pendapat kebanyakan ahli bahasa, artinya bahwa pengajaran kedua malaikat itu kepada manusia berupa larangan. Keduanya mengatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan ini, yakni sihir, dan janganlah kalian diperdaya dengannya sehingga kalian memisahkan seorang suami dari istrinya. Dan apa yang diturunkan kepada mereka berdua adalah berupa larangan. Wallahu alam. Dan itulah, sobat, sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di cerita berikutnya.